الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dalam satu kesempatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda orang-orang beriman itu ditanya, "Hei Aisyah, apakah yang paling menakjubkan menurutmu dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah tidak menjawab, tapi dia menangis. Kemudian ia mengatakan, "Kana kullu amrihi ajaba." Adalah seluruh perilaku Rasulullah itu menakjubkan. Kemudian ia cerita, pada malam hari giliranku, Rasulullah datang masuk ke dalam rumahku. Kemudian kami tidur sehingga kulitnya berhimpitan dengan kulitku. Pada akhir malam beliau mengatakan, "Dharini ata'abbatu Rabbi azza wa jalla." Hei Aisyah, izinkanlah aku akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Aisyah mengatakan, "Demi Allah, aku masih ingin dekat denganmu, hai Rasulullah, tapi aku juga menghargai keinginanmu." Sehingga Aisyah membiarkan dan mengizinkan Rasulullah SAW meninggalkan dirinya untuk beribadat kepada Tuhannya. Jadi bapak-bapak, untuk meninggalkan istri kemudian kita tinggal ibadah itu harus minta izin kepada istrinya ya. Jadi betapa Rasulullah amat menghargai dan memuliakan istrinya. Kemudian Aisyah cerita, Rasulullah mendekati kirbah atau jirigen air untuk berwudu. Kemudian beliau berwudu dengan air yang amat minim, dalam arti tidak berlebih-lebihan di dalam penggunaan air. Beliau sholat berdiri sambil menangis sehingga basah janggutnya. Kemudian beliau sujud juga sambil menangis sehingga basah lantai tempat beliau sujud. Selesai sholat beliau berbaring dan juga dalam keadaan menangis. Demikianlah cerita Aisyah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang Bilal untuk azan subuh. Bilal tahu bahwa Rasulullah berbaring sambil menangis. Kemudian Bilal bertanya, "Duhai Rasulullah, gerangan apakah
yang menjadikanmu menangis. Nabi mengatakan, "Hai Bilal, tidak ada sesuatu pun yang menghalang-halangiku untuk menangis karena malam ini turun ayat yang dahsyat." Lantas Rasulullah membaca Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Yani ayat yang berbunyi, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar." Kemudian Nabi mengatakan, "Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha." Celakalah orang yang membacanya tetapi tidak berpikir tentang kandungannya. Hadirin, Quran surat Ali Imran 190 sampai 191 ini pertama bicara tentang profil intelektual muslim, dan yang kedua bicara peran ilmu di dalam kehidupan manusia. Dalam ayat dikatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi," sesungguhnya di dalam penciptaan seluruh langit dan bumi, la ayatin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda keagungan Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Kata-kata ulil albab atau ulul albab disebut beberapa kali di dalam Al-Quran. Bermakna ulu yang artinya pemilik. Al-albab itu bentuk jamak dari lubun yang maknanya adalah saripati sesuatu. Nah, saripati manusia itu kan pikirannya. Dalam ilmu mantik dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Manusia minus berpikir, maka tidak ubahnya seperti hewan. Jenun sewu, jenengan bisa lihat ODGJ, orang dengan gejala sakit jiwa. Dia walaupun terlihat auratnya mondar-mandir di tengah keramaian, ya tidak ada masalah, ya, karena dia sudah tidak ada pikirannya. Hadirin, itulah profil ulul albab, atau tadi kami katakan profil ideal intelektual muslim. Nah, pada ayat berikutnya, ayat yang ke-191 dikatakan, mereka itu adalah alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang ingat Allah, qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, juga berpikir bagaimana sih proses terciptanya seluruh langit dan bumi. Nah, hasil akhir dari pemikiran, riset dan penelitiannya adalah semakin dekat kepada Allah. Terbukti dengan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, Engkau ciptakan ini semua, tidak ada yang sia-sia. Semua ciptaan Allah bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Hadirin, ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ini adalah ilmu pengetahuan yang sekuler, terpisah dari agama. Karena lahir dari sebuah revolusi ilmu pengetahuan di Eropa abad pertengahan, di mana di antara dasar pijakannya adalah
dijauhkan dari ajaran agama. Ilmu pengetahuan jika dekat-dekat dengan ajaran agama pasti jumud, tidak berkembang, karena banyak ajaran agama yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi jika ilmu pengetahuan dijauhkan dari agama, maka ilmu pengetahuan berkembang ya. Tapi agama yang dimaksudkan adalah agama Katolik di Eropa abad pertengahan, yang memang di antara dogma-dogmanya banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Seandainya para saintis atau para ilmuwan itu melihat Islam, tentu tidak akan punya pikiran seperti itu, karena Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan terus mendorongnya. Di antara buktinya adalah ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5. Di dalam surat Al-Alaq 1-5 ini disebut dua pilar ilmu pengetahuan. Pertama adalah membaca, dan kedua adalah pena. Itu adalah pilar ilmu pengetahuan: membaca dan menulis, membaca dan menulisnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebenarnya ada tiga pilar ilmu di situ. Pertama adalah membaca, qara'a yaqra'u qira'atan iqra. Kemudian al-qalam, pena, dan ketiga proses transformasi ilmu, yaitu ta'lim, allama yu'allimu ta'lim. Itu tiga pilar ilmu yang ketiga-tiganya disebut di dalam wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan punya kontribusi sangat besar di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hadirin, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab terkait kemukjizatan Al-Quran, itu dijelaskan bahwa semakin semakin hari ya, semakin modern, semakin banyak ditemukan cabang-cabang ilmu yang baru. Itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci redup dan kemudian tertinggal, tetapi sebaliknya ya, semakin ditemukan ilmu-ilmu baru, semakin terkuak sisi-sisi kebenaran Al-Quran. Kita tahu bahwa kemukjizatan Al-Quran itu paling tidak bisa dilihat dari tiga aspek. Pertama adalah aspek kandungannya, ketiga adalah aspek keteraturan redaksinya, dan yang ketiga ini adalah aspek ilmu pengetahuan. Sekedar contoh saja, ada seorang dokter spesialis kulit ya, bukan yang setiap kurban terus nyari kulit sapi, itu bukan namanya. Spesialis kulit adalah dokter ya, yang ahli di bidang kulit di suatu negara di luar Indonesia. Itu katanya terkagum-kagum dengan sebuah ayat dalam Al-Quran yang ia baca, dan justru karena bacaannya itu dia masuk Islam, yaitu ayat yang mengatakan bahwa nanti pada yaumul akhirah orang-orang itu diazab oleh Allah kalau kulitnya sudah matang, maka kami ganti dengan kulit yang lainnya agar mereka merasakan azab. Wa idza nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzukul adab ya. Wa idza nadijat, apabila telah matang, juluduhum, kulit-kulit mereka,
badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lainnya, liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab. Yang menarik adalah dalam ayat itu disebutkan kulit dan rasa. Wa idza nadijat juluduhum, apabila matang kulit-kulit mereka disebut kulit. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lainnya. Liyadzuku, agar mereka merasakan, nah ada rasa di situ, al-adzaba, siksaan. Disebut kulit dan rasa. Padahal pengetahuan bahwa saraf rasa manusia terdapat di permukaan kulitnya itu adalah penemuan modern. Saraf rasa manusia itu terdapat di permukaan kulitnya, itu adalah penemuan modern. Tapi Al-Quran 1500 tahun yang lalu, belum ada riset, belum ada penelitian, sudah menghubungkan antara kulit dengan rasa ya. Satu contoh lagi terkait ayat di dalam surat Al-Kahfi. Di situ diceritakan bahwa Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda itu sembunyi ke dalam gua untuk menghindari kejaran raja yang zalim. Kemudian diceritakan pemuda-pemuda ini tertidur di dalam gua, tidak tanggung-tanggung, tertidur 300 tahun, embo, pirsa embo ya, nambah 9 tahun. Jadi akhirnya tertidur 309 tahun ya. Kira-kira setelah bangun ini mungkin jenggotnya sak meter, kukune dawa-dawa gitu ya, mungkin tertidur. Tertidur 309 tahun ya. Sehingga ketika bangun, mereka utus salah seorang dari mereka untuk membeli nasi karena perutnya terasa lapar. Duit koinnya dikumpulkan, satu dari mereka sembunyi-sembunyi karena takut diintai oleh intel kerajaan untuk beli nasi. Sampai di warung nasi, orang-orang pada takut karena rambutnya panjang dan seterusnya, dan orang ini tidak dikenal. Karena hutan yang dulu tempat mereka sembunyi itu sudah menjadi pemukiman. Kemudian ia keluarkan duitnya. Kaget, ini duit tahun berapa kok sampean bawa ini? Ini sudah tidak laku duit ini. Duit ini zaman 3 abad yang lalu duit ini. Loh enggak, duit kemarin kok itu ya. Akhirnya terjadi komunikasi, tanya-tanya. Ya ternyata mereka adalah orang-orang yang dikejar raja zalim. Sementara rezim yang berkuasa saat mereka bangun ini sudah rezim baik, rezim beriman, rezim yang soleh ya. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah redaksi ayat itu. Ayat itu berbunyi begini: walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Walabithu, dan mereka tinggal fi kahfihim, di dalam gua mereka, salasami'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu, kemudian mereka nambah, atau saya bilang embo tadi, tis'a, 9 tahun ya. Dalam bahasa Arab yang lazim tidak seperti itu cara menyebut angka 309. Cukup salasami'ah wa tis'a sinin, 309 tahun, atau tis'atu sinin ba'da salasatimi'ah, 9 setelah 300 tahun. Tapi redaksi itu mengatakan walabithu fi kahfihim, mereka tinggal di dalam gua mereka itu salasami'atin sinin, 300 tahun. Wasdatu, kemudian mereka menambahkan tis'a, 9. Para ahli bahasa itu agak kebingungan bagaimana memahami redaksi ayat Al-Quran ini kok beda dengan angka-angka yang lainnya di dalam ayat Al-Quran. Baru kemudian mereka sadar bahwa itu ada hubungannya dengan
pembuatan kalender ya. Hadirin, kalender Hijriah itu berapa usianya, berapa hari usianya 1 tahun ya. Ya intinya 6 kali 29 ditambah 30 kali 6 ya. 6 kali 29 ditambah 6 kali 30. Kan dalam kalender itu 29 30 29 30 ya. Dengan hitung sendiri. Sementara kalender Masehi itu 365 hari per tahun ya. Nah, setelah dihitung ternyata setiap rentang waktu 300 tahun ada selisih 29 tahun. Ada selisih 9 tahun maksud saya antara sistem penanggalan Masehi dengan sistem penanggalan Hijriah itu. Antara sistem penanggalan Hijriah dengan sistem penanggalan Masehi, setiap rentang waktu 300 tahun ada selisih 9 tahun. Kalau tidak percaya, jenengan boleh menghitungnya. Wong ada kalkulator saja kok di HP jenengan ya. Taktik-taktik pasti akan ketemu bahwa selisih antara dua sistem penanggalan itu adalah 9 tahun setiap rentang waktu 300 tahun. Contoh yang ketiga, dunia ini terdiri dari wilayah air dan wilayah darat. Wilayah air atau lautan dalam Quran disebut bahar. Sementara wilayah darat disebut bar, al-baru. Di Indonesia wilayah laut itu adalah 85%. Wilayah daratnya 15%. Tapi di dunia wilayah laut itu 73%, sementara ya 70 ya 3 atau 72,5%. Sementara katakanlah 72%, sementara wilayah darat itu adalah 28%. Nah tadi saya katakan di dalam Al-Quran laut itu disebut al-bahru, sementara daratan disebut al-baru. Al-baru daratan, minal bahri wal bar. Nah ternyata jumlah ayat dalam Al-Quran yang menyebut al-bahru dengan al-baru itu perbandingannya sama, 72 dibanding 28, 72% dibanding 28%. Padahal penentuan wilayah bumi 72% itu air, 28 persen itu adalah daratan berdasarkan citra satelit ya, berdasarkan citra satelit. Tapi ayat Al-Quran 1500 tahun yang lalu itu sudah membuat pemetaan ya, asal manusia teliti ya. Baik, itu sekedar bukti yang tadi saya katakan bahwa Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang terjadi sebaliknya, Al-Quran mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Semakin ditemukan penemuan-penemuan baru, maka semakin terkuat sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran. Hadirin, barangkali itulah sebabnya konsep ulama di dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak sekedar orang yang ahli di bidang ilmu agama, tapi juga ahli di bidang ilmu-ilmu yang lainnya. Katakanlah Ibnu Sina dan Ibnu Rushd al-Andalusi, bukan saja faqih, orang yang paham fikih, bukan saja mufassir, bukan saja ahli hadis, tapi juga ahli fisika, ahli kimia, ahli astronomi, bahkan seorang dokter. Ibnu Rushd al-Andalusi dikatakan juga seorang faqih, falsafi, falaki ya.
ahli perbintangan itu juga seorang dokter yang mengabdi di istana penguasa-penguasa muwahhidun Spanyol sampai pada akhir hayatnya. Hadirin, pada masa kejayaan Islam di Spanyol, ilmu itu berkembang sedemikian rupa. Toledo itu adalah salah satu kota yang menjadi pusat ilmu. Di situ berdiri universitas-universitas Islam dan dosen-dosennya adalah dosen Islam. Cordoba, Granada itu gemerlap, jalan-jalannya sudah aspal dan licin. Saat yang sama di London itu masih becek dan pakai lampu oblik. Jadi jauh perbedaannya antara kemajuan negara-negara Islam dengan negara-negara Eropa. Ketika Islam di puncak kemajuannya, Eropa itu dark age, zaman kegelapan. Mereka mengirim pemuda-pemudanya untuk pergi ke Toledo, belajar di perguruan tinggi milik kaum muslimin. Mereka menyerap ilmu, mereka menyerap pengetahuan. Itulah yang kemudian mereka kembangkan di Eropa. Cuma ada satu proses ya, di mana akhirnya kaum muslimin tertinggal, mereka menjadi produsen ilmu pengetahuan dan kita menjadi konsumen ilmu pengetahuan. HP yang canggih ini ya, itu yang tentu yang menciptakan adalah mereka. Sangat canggih HP kita ini. Kita bisa ngomong dengan orang di luar negeri, segala apapun kita. Radio bisa didengarkan dari sini, televisi, sinetron bisa dilihat di sini, apapun. Bayar listrik, bayar utang, bayar cicilan bank, bayar semuanya bisa dikendalikan dari benda kecil yang namanya HP Android. Berita koran sedunia bisa dilihat dari HP Android ini. Ini yang menciptakan bukan kaji mat, bukan kaji dola, tapi yang menciptakan adalah orang-orang yang ada di Eropa sana. Nah, cerita tentang Islam di Spanyol ya, karena beberapa waktu yang lalu kami mengadakan perjalanan peradaban ke Turki dan ke Spanyol. Spanyol sungguhan, bukan Spanyol di Wonokromo itu, kan timbangan Spanyol karena separuh nyolong ya. Di Turki kami kunjungi dua kota, yaitu Bursa dan Istanbul. Di Spanyol kami kunjungi paling tidak 5 kota ya. Tentu pertama adalah Madrid, kemudian Toledo, Sevilla, Jaén, Cordoba dan Granada. Itu kota-kota, di situ tersimpan tonggak-tonggak peradaban Islam. Padahal itu sudah melewati sebuah proses namanya inkuisisi. Ketika Granada sudah jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan Katolik, dilakukanlah inkuisisi. Inkuisisi itu adalah menghapus ya, semua yang berbau Islam. Menghapus semua yang berbau Islam. Ajaran agama, bahasa Arab, buku-buku, masjid-masjid, madrasah-madrasah, bahkan kuburan-kuburan ya. Nah, banyak rumah-rumah kuno itu ya, menurut penuturan orang sana, ketika rumah kuno itu dibongkar, ternyata di dalam temboknya itu tersimpan kitab-kitab bahasa Arab yang dulu disembunyikan oleh orang-orang Islam saat kalah ya. Nah, kita menyusuri tempat-tempat itu ya. Rasanya memang miris ya, hati rasanya tersayat-sayat. Hampir semua gereja yang ada di sana dulunya adalah masjid. Gereja-gereja kuno yang besar-besar itu dulunya adalah masjid. Bekas-bekas bahwa itu masjid masih ada. Tempat wudhu, menara tempat adzan masih ada. Ya memang menara tempat adzan dulunya, tapi sekarang sudah merupakan lonceng untuk tanda kebaktian yang ada di gereja-gereja itu. Walaupun ya terakhir paling tidak 20 tahun terakhir
sudah ada dakwah yang cukup menggeliat di sana. Kami mengunjungi paling tidak 3 komunitas dakwah. Pertama di Sevilla, kedua di Cordoba, dan yang ketiga di Granada. Nah, tadi saya katakan bahwa ilmuwan itu lahir di situ. Di Sevilla itu ada 2 ulama yang kitabnya sampai sekarang dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Duo Ibnu Arabi itu adalah ulama asal Sevilla. Tulisannya Sevilla, bacaannya adalah Sevilla. Pertama adalah Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, pengarang kitab Ahkamul Quran, itu orang Sevilla. Yang kedua Syekhul Akbar Ibnu Arabi, mistikus Islam yang terkenal, yang karyanya lebih dari 300 jilid buku, itu juga kelahiran Sevilla. Kemudian Kejain, ya. Buku Alfiyah Ibnu Malik yang sangat terkenal, dipelajari orang di seluruh pondok di Indonesia, itu pengarangnya adalah Muhammad Ibnu Malik, Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Malik. Itu orang kelahiran Jain. Jain itu adalah provinsi yang berhimpitan dengan Cordoba. Spanyol zaman Islam dulu, maksud saya Andalusia zaman Islam dulu, itu adalah wilayah seluruh Spanyol plus Portugal. Itu Andalusia zaman dulu. Tapi kalau Andalusia sekarang itu adalah salah satu dari 17 wilayah otonom di Spanyol yang di dalamnya ada 8 provinsi di Andalusia itu. Di antaranya adalah Jain, Cordoba, Granada, Sevilla, Malaga, dan ada 3 provinsi lain yang saya tidak hafal ya, yang saya hafal itu. Apalagi di Cordoba. Cordoba itu Masya Allah, ulama-ulama besar lahir di situ. Ibn Rushd al-Andalusi, yang kitabnya itu adalah Bidayatul Mujtahid, sampai sekarang dipelajari orang. Sebulan sekali saya mengajarkan kitab itu, kitab perbandingan mazhab itu, di Masjid Al-Amanah Kota Mojokerto. Ya. Tafsir Al-Qurtubi yang terkenal itu pengarangnya adalah orang Cordoba. Kata-kata Qurtub itu adalah Cordoba, bahasa baratnya. Demikian pula di Granada banyak ulama-ulama yang lahir di sana. Hadirin, memang walaupun sudah ada tadi yang saya katakan inkuisisi, masih ada situs-situs yang selamat ya. Di Cordoba itu ada 800 masjid ya. Dan yang tersisa itu hanya 1 yang disebut Masjid Cordoba, Mezquita Cordoba dalam bahasa Spanyol. Tapi sekarang ya sudah jadi katedral. Jadi menaranya yang dahsyat itu bukan menara tempat azan, tapi sudah berisi lonceng-lonceng untuk kebaktian gereja. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaligrafi yang menghias mihrab itu masih utuh, tulisan ayat Al-Qur'an terbuat dari lempengan-lempengan emas dasarannya dan kristal tulisannya. Jadi ya kelihatan luar biasa begitu. Menunjukkan betapa kerajaan Islam waktu itu yang berkuasa selama 800 tahun itu kaya, dan karena kaya maka ilmu pengetahuan menjadi berkembang. Memang peradaban itu maju sejalan dengan kemakmuran ya. Kalau orang masih mikir perutnya, ya gak kober maca buku. Ilmunya habis, tenaganya habis untuk mencari maisha atau mencari makan tadi. Tiang-tiangnya ini ya, kan 1000 tahun yang lalu masjid itu dibangun, ya belum ada teknologi untuk pengecoran dan seterusnya, sehingga dibikin dari batu marmer yang wungkul-wungkul itu, tapi dipahat sedemikian rupa. Dan batu marmer yang indah, misalnya di batu marmer, kalau kita senter lampu di sini, dia ikut menyala di dalamnya itu ya. Menunjukkan batu marmer yang sangat berkualitas. Belum lagi kalau kita bicara
Istana Alhambra, Masya Allah, menangis Alhambra itu. Indahnya luar biasa Alhambra itu. Indahnya luar biasa. Istana yang megah itu semua sudutnya ada kaligrafi. Tiangnya kaligrafi, temboknya kaligrafi, atapnya kaligrafi. Dengan tulisan-tulisan yang indah, dengan warna-warna yang indah. Tidak tahu apa bahannya. 1000 tahun masih utuh. Seandainya triplek mungkin sudah dimakan rayap ya 1000 tahun. Tapi masih utuh. Kaligrafi itu adalah ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan puisi-puisi yang indah. Luar biasa indahnya. Sampai ada teman-teman itu tidak tahan ya hatinya, azan di Alhambra itu, azan di komplek Alhambra. Ya. Karena sekarang situs-situs tadi itu dilindungi oleh pemerintah Spanyol sebagai destinasi wisata. Dan itulah yang menarik. Sehingga Spanyol itu memperoleh duit yang banyak dari industri pariwisata, dan mereka yang diandalkan adalah peninggalan-peninggalan umat Islam. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Peninggalan-peninggalan umat Islam. Ada sebuah gunung yang baru ditemukan, ya, digali di lereng gunung itu ada kota yang indah, namanya Madinah Az-Zahra, ya. Kota yang cemerlang, itu peninggalan kaum muslimin, ya. Sehingga tadi saya katakan ulama-ulama Islam zaman itu bukan saja ahli di bidang agama, tapi juga ahli di bidang-bidang yang lainnya. Mereka juga ahli matematika, mereka juga ahli kimia, dan mereka juga dokter dan lain sebagainya. Baik. Beberapa waktu yang lalu mungkin jenengan baca ya, ada viral, dan viralnya bukan di Indonesia, mendunia viralnya, bahwa pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur akan membeli gereja tua yang ada di Alcalá, Spanyol. Memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan, tapi ya masih belum deal karena ada banyak aspek yang harus diselesaikan, ya. Soal harga ya sebenarnya terjangkau, ya. Kalau dihitung-hitung itu kira-kira dirupiahkan ya 45-46 miliar, artinya terjangkau. Nah, masa urunan Muhammadiyah sak Jawa Timur gak bisa mengumpulkan duit. Ada kita punya sekian banyak perguruan tinggi, ribuan sekolahan dan lain sebagainya. Misalnya diumumkan semua masjid se-Jawa Timur untuk bulan ini perolehan Jumatnya itu dikumpulkan, itu miliaran sudah. Karena di Muhammadiyah itu organisasinya rapi. Baik. Kami ingin cerita tentang tadi yang sempat saya katakan bahwa dakwah di sana itu sudah mulai menggeliat. Ada 4 komunitas dakwah yang kami kunjungi. Pertama adalah Islamic Center yang ada di Madrid. Masjidnya bagus, ya, bagus, lebih bagus dari masjid kita ini. Halamannya luas karena dibangun oleh pemerintah Saudi Arabia. Imamnya seorang yang hafidz Quran dari Maroko. Ya, cuma karena di kota itu Islam adalah minoritas, sehingga kalau sholat fardu ya 5-10 orang saja yang datang. Tapi kalau Jumatan banyak, ya bisa sampai 300, bisa sampai 500 kalau Jumatan. Kalau hari-hari biasa ya 5 orang saja sudah bagus. Nah, kemudian kedua di Sevilla. Di Sevilla itu bagus, ya. Ada pemimpin yayasannya namanya Syekh Abdul Ghani. Itu asli Spanyol, ya, orang Eropa gitu, pakai jin, pakai kemeja, enggak pakai songkok. Dia bilang, usia saya 65 tahun. Saya masuk Islam saat usia saya 25 tahun, sehingga sekarang saya sudah 40 tahun dalam Islam. Sungguh-sungguh Islamnya, belajar bahasa Arab dengan baik, sehingga komunikasi antara saya dengan mereka itu pakai bahasa Arab. Mereka bilang, komunikasi pakai bahasa apa? Spanyol, Inggris,
Arabic. Saya bilang Arabic karena yang saya kuasai adalah bahasa Arab. Dia menunjukkan hasil-hasilnya. Selama 40 tahun dia Islam, itu dia belajar banyak. Dan di antara hasilnya, dia sudah menerjemahkan buku penting dari bahasa Arab ke dalam bahasa Spanyol. Kalau orang tidak pintar bahasa Arab tentu tidak mampu kan menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Spanyol. Pertama yang diterjemahkan adalah Al-Quran. Yang kedua ringkasan Sahih Bukhari. Yang ketiga ringkasan kitab Muwatta' hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Dan yang ketiga adalah fikih madzhab Maliki. Dan yang keempat adalah Sirah Nabawi atau sejarah Nabi yang ditulis oleh Al-Qadi Iyad. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam mereka sungguh-sungguh. Walaupun dia Islam saat usianya sudah 25 tahun, tapi yang menunjukkan karyanya, yang menerjemahkan buku-buku penting Islam ke dalam bahasa Spanyol. Dia cerita bahwa di Sevilla tentu saja Islam itu ya minoritas, tidak sampai 5%. Masjid itu dulu kontrak cukup besar. Masjidnya mungkin ya tidak ya samalah dengan masjid kita ini, tapi ya tidak seindah ini. Ya seperti rumah cuma lantai 2. Karena di kota besar, di tengah kota. Dulu kontrak, kemudian pemiliknya bilang, rumah ini, asalnya rumah, akan saya jual. Jika Anda bisa membeli, saya jual kepada Anda. Jika tidak, tentu saya jual kepada orang lain. Padahal sudah bertahun-tahun kontrak di situ. Sehingga komunitas dakwah di Sevilla ini panik juga karena tidak ada duit. Sampai kemudian terdengar oleh pemain bola asal Mali yang merumput di Sevilla. Namanya Kanote. Tahu kan ya, ada pemain bola namanya Kanote. Kulit hitam ya, asal Mali. Kanote inilah yang akhirnya mengeluarkan duitnya untuk beli rumah itu. Karena Kanote ini muslim, pemain bola muslim yang peduli, dan kemudian dia beli rumah itu untuk diwakafkan kepada umat Islam yang ada di situ. Kanote juga yang kemudian menggalang dana dari teman-temannya sesama pemain bola untuk pembangunannya. Foto-foto Kanote dan teman-temannya itu dipajang di majalah dinding yang ada di masjid itu. Jadi memang sekarang ini kan, kalau dulu main bola itu kan dulinan, kalau sekarang main bola itu adalah profesi. Pemain-pemain terkenal itu per bulan gajinya bukan 1-2 miliar, tapi bisa puluhan miliar. Itu hanya punya keahlian nendang bola aja ya. Karena di Spanyol itu 99% penduduknya gibol ya. Gila bola. Hanya 1% yang tidak gila bola. Sehingga lapangan misalnya stadium milik Real Madrid itu menjadi destinasi wisata. Orang sana itu berjubel untuk antri masuk. Bukan melihat bola, untuk lihat-lihat lapangan saja. Kemudian foto dengan piala-piala yang sudah diperoleh oleh Real Madrid. Sekali foto bayarnya 20 euro. Itu kalau di sini setara dengan 300.000. Dan yang foto itu antri. Cepret 300.000, cepret 300.000. Satu hari dapat berapa itu? Terus kemudian dikasih lembaran fotonya itu, bagusnya. Termasuk saya yang ikut foto di Stadium Santiago Bernabéu ya. Ya saya enggak apa namanya, foto di situ. Bayar 20 euro ya. Dan Sevilla itu adalah kota ilmu pada zaman kejayaan Islam tadi. Nah, kemudian di Cordoba, hadirin, walaupun Islam sudah dihapus dari Spanyol selama 500 tahun, tapi nama-nama kota, nama-nama desa itu masih nama-nama Arab. Ya.
sungai besar yang membelah kota Madrid itu namanya Wad al-Kibir ya, dari bahasa Arab Wadi al-Kabir, lembah yang besar, tapi Wad al-Kibir ya orang sana menyebut Wad al-Kibir. Nama kota, nama desa masih banyak yang al ini, al itu, al ini, al itu, masih tidak sempat dirubah ya. Kata-kata Madrid itu dari bahasa Arab menurut orang sana yang artinya Majri. Majri itu adalah tempat air mengalir, karena Madrid itu adalah wilayah subur, tempat orang gembalakan ternak pada zaman dulu. Makanya perjalanan dari Madrid ke Cordoba sekitar 4 jam. Kanan kiri itu adalah lahan subur. Ya ada yang paling banyak itu adalah kebun zaitun ya, dan kacang almond itu paling banyak, menunjukkan tempat subur. Tapi saya lihat tidak ada yang tanam padi, bawang berambang, tidak ada yang mungkin tidak cocok ya. Karena orang sana tidak ada yang tanam cabai, walaupun cabai harganya pas mahal, tidak ada yang tanam cabai. Baik. Di Cordoba kami kunjungi komunitas dakwah, organisasi dakwah namanya Juan Islamica, tulisannya Juan Islamica. Kantornya bagus ya, mungkin ya 4 kali masjid kita ini. Di situ ada masjid, ada gedung pertemuan, ada juga asrama-asrama tempat madrasah-madrasah tempat belajar Islam. Orang-orang yang ada di situ adalah generasi kedua. Ayah mereka itu mu'alaf, orang Spanyol asli ya. Mereka yang kemudian meneruskan dakwah yang sudah dirintis oleh ayah mereka. Tinggal di sebuah kawasan sekitar 2 hektar di tengah-tengahnya. Jadi kawasan pohon zaitun, hutan zaitun gitu, di tengah-tengahnya itu. Jadi asik sekali anunya, di dataran tinggi, sehingga dari tempat itu kita melihat pohon-pohon zaitun di tempat yang jauh ya, di pegunungan. Walaupun dekat kota, tapi tempatnya itu sangat nyaman, sangat enak ya. Mudah-mudahan jenengan bisa berkunjung ke sana nanti biar bisa cerita. Nah, di antara yang dia ceritakan bahwa masyarakat Eropa pada umumnya, tanpa kecuali masyarakat Spanyol, paling enggak ya 30 atau 20 tahun terakhir ini adalah masyarakat yang agnostik kaitannya dengan agama. Memang mereka tidak ateistik ya, tidak menolak agama, tapi mereka agnostik. Agnostik itu ya sudah tidak mau tahu dengan agama. Kalau kita bertanya apakah agama Anda, maka pertanyaan kita dianggap pertanyaan yang lucu. Kenapa orang kok ditanya agamanya? Tanya itu apakah profesinya, di mana rumahnya, siapa namanya, kok tanya agama. Itu pertanyaan yang tidak berkualitasnya. Karena di sana tidak ada sensus agama dan sudah tidak ada kepedulian terhadap agama. Mungkin mereka mengatakan saya Katolik, saya Protestan, tapi sepanjang hayatnya mereka sudah tidak pernah bersentuhan dengan gereja, sudah tidak pernah lagi bersentuhan dengan Bible. Anak-anak muda yang ada di sana yang punya kesadaran spiritual itu larinya ke Islam ya. Tetapi dakwah Islam itu bukan lewat dakwah mimbariyah seperti ini, itu tidak menarik, tapi lewat kegiatan-kegiatan. Misalnya kegiatan olahraga, kegiatan meditasi atau yoga, atau kegiatan keterampilan-keterampilan yang mereka adakan ya. Itu yang menarik anak-anak muda, dan ketika mereka memperoleh satu bentuk kepuasan dari kegiatan-kegiatan itu, kemudian mereka tertarik masuk ke dalam Islam ya, bukan lewat baru kalau situ ada pembinaan mu'alaf namanya. Dan di Cordoba dakwah mereka itu di dalam koridor peraturan untuk perundang-undangan pemerintah kota. Mereka terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah dan melakukan dakwah, juga memanfaatkan peraturan-peraturan pemerintah. Misalnya perjuangan terkait hak-hak sipil mereka. Mereka menuntut kepada pemerintah supaya di setiap restoran
itu ada halal corner. Karena orang Islam kan tidak makan, ada makanan tertentu yang tidak boleh dimakan dalam agama Islam. Dan itu direspon dengan baik oleh pemerintah, sehingga pemerintah kemudian mewajibkan restoran-restoran itu untuk membuka halal corner, itu ya, pojok halal. Jadi kalau ada turis muslim seperti kita masuk resto itu langsung disiapkan, itu adalah ada halal corner ya. Sehingga tidak sulit untuk mencari makanan halal walaupun kaum muslimin itu adalah minoritas. Tapi bukan arti yang mayoritas itu agama tertentu, bukan. Yang mayoritas ya yang agnostik tadi, yang tidak beragama tadi, yang tidak yang sudah acuh tak acuh dengan agama. Dan publikasi-publikasi itu juga sangat intens yang dilakukan oleh teman-teman pegiat dakwah yang ada di Cordoba. Pemandu wisata kami itu namanya Yasin Maimir, asli Spanyol, lahir di Spanyol. Ayahnya orang Venezuela, ibunya orang Italia. Jadi orangnya ya tinggi, besar, cakep, kulitnya merah, matanya biru itu. Karena apa? Ya, jadi ibu-ibu yang bersama kita foto dengan beliau itu ya di bawah pundaknya semua. Ayahnya itu dulu yang beragama Islam, juga ibunya yang mu'alaf. Yang mu'alaf itu adalah ayah dan ibunya. Nah kemudian Yasin ini mulai kecil sudah Islam karena orang tuanya Islam, artinya generasi kedua yang Islam di lingkungan keluarganya. Yang menarik di sana itu, kalau ada keluarga besar kemudian salah satunya memeluk Islam, itu sama sekali tidak diusik, tidak ada kemudian usaha untuk menghalang-halangi dan lain sebagainya. Ya karena agama itu adalah urusan pribadi. Kamu agama ini karepmu, tidak beragama juga karepmu, milik agama ini karepmu. Jadi artinya di sana itu sama sekali tidak ada gesekan antara katakanlah orang Islam dengan pemeluk agama yang lainnya. Tidak ada gesekan, tidak ada benturan, damai-damai saja. Cuma tidak ada proyek itu aja. Ketika kami di Masjid Cordoba, kami minta turis-turis dari Eropa yang Indonesia pakaiannya apa adanya itu, karena saat itu musim panas, mereka ya welcome. Ya dengan senang hati, dengan senyum mereka melayani foto bersama dengan kita. Ya. Artinya dakwah di sana itu tidak ada hambatan, ya tidak ada hambatan. Ya, hanya saja kalau azan ya memang masih di dalam masjid ya, karena kalau di luar masjid nanti dianggap mengganggu yang lainnya di dalam masjid. Nah itu yang ada di Cordoba. Nah yang ini, yang Yasin ini baik ya, pemahamannya tentang agama sangat baik. Dia bisa bahasa Arab dan bisa baca kitab gundul. Walaupun kuliahnya S1 dan S2 itu jurusan olahraga ya, bukan jurusan. Tapi belajar, jadi menjadi muslim yang baik, belajar bahasa Arab, bisa baca kitab gundul, ngomong bahasa Arab dengan saya juga nyambung walaupun kurang begitu lancar ya. Tapi dia sangat bagus. Dia bisa menceritakan kaligrafi-kaligrafi itu, bisa membaca dan bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kursus bahasa Indonesia di Jogja 2 bulan dulunya. Nah yang terakhir adalah kita punya rencana Yasin tadi kita undang bulan Ramadan nanti ke Indonesia supaya ceramah di tempat kita menceritakan tentang geliat dakwah yang ada di Spanyol. Ya mudah-mudahan bisa ceramah di Al Hidayah juga nanti kita bawa ke sini. Karena dia bilang sebagai muslim kami ini kalau bulan Ramadan off kerja. Sudah bulan Ramadan dipakai untuk belajar agama. Jadi tadarus, sholat raweh, belajar agama, pokoknya gitu. Seperti waktu kita kecil kan bulan Ramadan itu libur, bulan Ramadan itu ya. Ya setelah menterinya Daud Yusuf itu baru bulan Ramadan tidak libur, sebelumnya libur. Sehingga bulan Ramadan benar-benar fokus untuk belajar agama dulu ya. Kalau anak kecil ya kayak
malah gawe golek iwak bareng. Nah, kemudian yang terakhir ada geliat dakwah di Granada. Tadi yang saya katakan Granada itu ada Istana Al-Hamra tadi, Masya Allah, luar biasa indahnya, luar biasa. Itu peninggalan kaum muslimin 1000 tahun yang lalu yang Masya Allah indahnya luar biasa. Sulit diceritakan saking indahnya. Nah, kaum muslimin punya masjid, dan masjidnya itu adalah masjid terbesar setelah Islamic Center yang ada di Madrid. Masjidnya itu di dataran tinggi. Tempatnya itu Masya Allah sangat bagus. Itu dulu tanahnya wakaf dari Kolonel Muammar Gaddafi. Dibelikan Kolonel Muammar Gaddafi, pemimpin Libya yang ditumbangkan oleh pemberontak. Sementara pembangunannya itu dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab, diresmikan tahun 2003. Jadi di sisi kanan masjid itu ada taman yang indah. Di sisi kiri masjid itu ada madrasah, ada BLK, Balai Latihan Kerja yang tadi saya ceritakan. Yang menarik di sisi kanan masjid itu indah memang, tamannya indah walaupun tidak luas, tapi strategis. Ada temboknya. Di bawah tembok ini sudah jurang yang sangat-sangat dalam di balik tembok itu. Dan dari sana itu terlihat dengan jelas kompleks Istana Al-Hamra atau Alhambra tadi. Sehingga di sini dilengkapi dengan teropong ya, sehingga orang masukkan koin bisa melihat kira-kira 10 menit apa keindahan Alhambra tadi. Karena tempatnya yang strategis ini oleh pemerintah Spanyol, halamannya masjid ini ditetapkan sebagai destinasi wisata ya. Jadi semua orang bisa masuk di taman itu ya, termasuk turis dengan berbagai latar belakang budayanya itu ya. Nun sewu termasuk yang hanya pakai you can see saja ya bisa itu, tapi untuk ke masjid ya tidak bisa karena ada gerbangnya. Nah, di Granada ini saya kira paling bagus geliat dakwahnya, sehingga dia bilang bahwa jumlah umat Islam di situ itu paling besar di seluruh Spanyol. Ada sampai 10%. Besar Pak, 10%. Dan inilah yang membuat kita bangga ya. Seandainya rumah tua yang sudah kita lihat itu bisa dibeli, maka kita akan jadikan Islamic Center yang dikelola oleh pelajar-pelajar Indonesia yang sedang studi di sana. Saya kira mengingat umat Islam itu bersaudara, maka kita juga punya tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada dakwah yang ada di sana. Kita sudah lama berkontribusi kepada Palestina dan sampai sekarang ya, dan itu akan kita teruskan. Tapi kan juga ada tempat lain yang juga butuh kontribusi kita dengan persoalan yang berbeda-beda. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, ceritanya sangat menarik sekali. Yaitu tentang keunggulan Islam atau Islam ke situ daya-dayanya sehingga bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan atau situs sejarah yang di Eropa atau di Spanyol. Namun karena mungkin
tadi di Spanyol belum sudah mulai ada mulai dakwah kegiatan dakwah Islam dan sebagainya, dan sudah mulai menggeliat. Nah sementara juga kalau dibandingkan dengan di Inggris, misalnya di London, itu sudah ada perdana menteri Muslim dan sebagainya. Apakah di Spanyol juga kira-kira ada yang mengarah ke kegiatan politik itu sehingga bisa mengembalikan lagi kejayaan Islam melalui kekuasaan itu? Baik, memang sebab utama dari runtuhnya pemerintahan Islam di Spanyol itu adalah perang saudara. Jadi perang sesama raja-raja Islam, yang satu minta bantuan kekuatan Kristen di sana, yang satu minta bantuan kekuatan Kristen yang di sana, ya. Sehingga pada akhirnya runtuh dan tidak menyisakan kekuasaan sama sekali. Dengan Inggris tentu kasusnya berbeda, ya. Karena Islam tidak pernah memiliki sejarah kekuasaan di Inggris. Orang-orang Islam yang ada di Inggris adalah migran, terutama dari daerah-daerah Muslim yang dulu dijajah oleh Inggris. Di antaranya adalah India dan Pakistan. Sehingga ada istilah, sebentar lagi London itu akan berubah nama menjadi Londonistan. Itu karena katanya Jaya Suprana. Kenapa disebut Londonistan? Karena banyak orang Islam di London itu. Sehingga tadi ada wali kota, sudah ada wali kota yang keturunan Pakistan beragama Islam. Tapi Perdana Menteri Inggris sekarang ini bukan orang Inggris asli, itu keturunan India. Tapi saya tidak tahu apa agamanya, ya kemungkinan Hindu. Tapi yang jelas Eropa modern itu saya kira sudah tidak rasialis ya seperti dulu, ya paling tidak publik Inggris juga tidak antipati, tidak menolak dan tidak berontak ketika ada Perdana Menteri yang tidak asli Inggris, ketika ada wali kota yang tidak asli Inggris. Dan karena kasusnya berbeda, saya belum melihat ya ada jalur politik ya di dalam dakwah Islam yang ada di Spanyol, ya karena memang punya trauma panjang, yaitu trauma inkuisisi, di mana segala hal yang berbau Islam itu dimusnahkan dari Spanyol selama 500 tahun terakhir, ya sampai terbentuk Spanyol modern yang tidak ada lagi ikatan-ikatan agama apapun di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti tadi yang saya katakan, dakwah di Spanyol itu juga memperoleh tempat yang baik ya karena ya tadi masyarakat sudah tidak lagi terpaku di dalam keyakinan tertentu, sehingga dakwah itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan, tidak ada penolakan ya dari publik. Saya sendiri ya saya sengaja kemana-mana, ke restoran, ke mall, ke mana, saya tidak lepas kopiah hitam saya ini karena itu identitas Islam Indonesia. Dan itu tidak ada penasaran mereka bertanya kenapa kok pakai kopiah, itu tidak ada. Karena mereka sudah menganggap itu mungkin ya bagian dari budaya warga setempat. Seperti kita tidak boleh terusik juga ketika mereka hanya pakai pakaian yang minim ya, ketika berjalan-jalan di tengah kota, ya karena itu adalah bagian dari budaya mereka. Sebagaimana mereka tidak mengusik kita, ya kita tidak boleh mengusik mereka. Ya kecuali yang sudah beragama Islam, tentu mereka akan memahami kewajiban-kewajibannya sebagai muslimah. Jadi memang saya kira perlu ya kontribusi kita di dalam
ikut serta memajukan dakwah yang ada di sana ya. Saya kira Allah akan menolong ya usaha kita, sehingga ya mungkin saja 100 tahun akan datang atau 200 tahun akan datang, Islam semakin berkembang dan bisa kuat di sana dalam bentuk yang modern ya. Ya itu yang bisa kami sampaikan. Oke, silakan yang di belakang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saat ini memberikan pilihan di antara salah satu dari ayat Nabi Muhammad di tengah-tengahnya kita tadi kata kalimat kita ini adalah atau bangsa atau apa gunakan yang berpikir gitu ya. Iya. Dan ini memiliki pemikiran saya ini diturunkan yang berpikir apakah saya pernah membaca dari sensitif itu ada kalimat kingdom of Afghania. Apa itu ada kaitannya dengan kalau tidak ada kingdom of Afghania, sebenarnya ada kingdom of historical di timur atau itu ada kingdom of Perteli dari bangsa Perteli. Dan kita mencari kebetulan besar ada kalimat di sana. Ini saya bertanyakan, mungkin bisa menjelaskan kenapa kita sebagai bangsa Kelantan yang paling nakal. Oke. Yang kedua, saya pernah mendengar dari beberapa kitab yang bilang katanya kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita tidak bisa mengenal diri sendiri. Kalau bahasa Arabnya kita kurang paham, tapi itu adalah dari Indonesia yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Iya. Ini praksisnya dari Ibnu Arabi atau dari hadis. Ibnu Arabi itu adalah Iya, iya, iya. ini yang saya tanyakan, ini yang dipopulerkan Ibnu Arabi atau dari hadis. Mari kita maturnuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-bapak, tadi memang saya kutip ya kata-kata yang populer di dalam ilmu mantik ya. Yang konon katanya itu adalah dari Aristoteles. Al-Mantik Al-Aristi, dikatakan bahwa al-insanu hayawanun natik, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Sehingga manusia minus berpikir itu ya tidak ubahnya seperti hewan. Itu tadi ketika saya menjelaskan profil intelektual muslim itu dalam Quran disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang senantiasa berpikir tentang segala hal yang ada di sekelilingnya. Nah, orang berpikir itu salah satu penyebabnya kalau ia banyak membaca. Hasil bacaan kita dalam kurung hasil riset kita itu harus dipublikasikan supaya diketahui oleh orang banyak, dan publikasi itu adalah dengan tulisan. Makanya tadi dalam Quran atau ayat pertama yang turun kepada Nabi menyebut 3 pilar ilmu pengetahuan: membaca, menulis, mengajar. Iqra, qalam, taklim. Dengan begitu seharusnya ya, orang Islam itu punya tradisi literasi yang kuat, gemar membaca. Sekarang ini yang kita lihat gemar membaca itu justru orang-orang asing. Coba kalau jenengan pergi ke bandara, pergi ke stasiun, ketemu turis asing itu mesti membaca buku ya.
Tapi kalau anak-anak muda Indonesia malah main game HP. Itu menunjukkan bahwa tradisi literasi kita, kebiasaan membaca kita belum kuat. Nah, untuk menjadi bangsa yang maju itu memang harus punya tradisi literasi, kebiasaan membaca yang kuat. Dan itu Al-Quran yang memerintahkan. Yang kedua, mungkin saja yaitu kata-kata itu dari Ibnu Arabi, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu, gitu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Mengenal Allah itu bisa dari wahyu. Wahyulah yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Rabbus samawati wal ard. Allah itu adalah ilahun nas. Allah adalah Rabbul alamin. Bisa juga orang mengenal Allah dari mempelajari ciptaan-ciptaannya, mempelajari keteraturan alam, mempelajari dahsyatnya tumbuh-tumbuhan, mempelajari dahsyatnya alam hewan, sampai punya kesimpulan tidak mungkin keteraturan yang seperti ini tanpa ada pencipta. Keteraturan yang berjalan secara simultan itu tidak mungkin sesuatu yang kebetulan. Pasti ada penciptanya, ada penggerak awalnya. Baru dia mengenal, oh itulah yang disebut dalam kitab suci sebagai Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Jadi melewati mempelajari tadi itu. Namanya induktif ya. Kalau dari iman dulu baru mempelajari, namanya pola pikir deduktif gitu. Hadirin ya, kembali kepada Ibnu Arabi, itu memang seorang mistikus muslim yang karyanya sangat banyak, termasuk ide-ide panteistik atau dalam bahasa kita ide-ide atau pemikiran-pemikiran manunggaling kawula ing Gusti ya, yang terkenal di dalam bahasa Jawa. Itu asal usulnya dari pemikiran mistikus Islam Ibnu Arabi tadi. Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lainnya. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.